kapan sang juru masak ini akan menjemput istrinya untuk tinggal bersama dia. Dan itu sangat membuat pusing sang juru masak karena dia tidak mempunyai tabungan lagi, tidak mempunyai uang sedikit pun lagi. Keluarga sang juru masak, tempat si istri ini tinggal, sangat kewalahan dengan keberadaan istrinya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang baru saja mampir di channel saya, silakan di-subscribe. Kisah inspirasi yang akan saya bagikan kali ini masih bersumber dari sebuah buku yang berjudul Sedekah Memang Ajaib, Pengalaman Menakjubkan Pelaku Sedekah, karya Khalid bin Sulaiman Ar-Rabi. Oh ya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sebuah kisah inspirasi tentang bagaimana sepasang suami istri yang telah lama mendambakan seorang momongan dan istrinya tersebut sudah 3 kali mengalami keguguran yang akhirnya memiliki anak dalam keadaan normal tanpa cacat sekalipun. Bagaimana ceritanya? Ikuti video saya sampai selesai ya. Pada sebuah kampung ada sepasang suami istri yang hidupnya sangat bahagia. Dan kebahagiaan mereka ditambahi dengan ketika istrinya hamil. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama karena istrinya mengalami keguguran. Walaupun begitu, pasangan ini tetap berbahagia karena tak lama kemudian istrinya dinyatakan hamil lagi. Kebahagiaan mereka berlipat ganda. Bagaimana tidak? Karena yang sebelumnya keguguran sekarang bisa hamil lagi. Karena banyak orang juga yang mengalami keguguran akhirnya susah hamil. Namun kebahagiaan ini juga tidak berlangsung lama. Dan istrinya lagi-lagi mengalami keguguran. Walaupun begitu, pasangan ini tetap hidup bahagia, rukun dan damai. Dan pada akhir yang ditunggu-tunggu, istrinya kembali hamil untuk ketiga kalinya. Dan apa yang teman-teman tahu setelah itu? Istrinya ini kembali keguguran untuk ketiga kalinya. Setelah cobaan demi cobaan yang mereka lalui, sepasang suami istri ini lama-kelamaan kebahagiaan mereka memudar dan mereka malah sering berantem. Hubungan mereka menjadi kurang harmonis. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang biasa aja, kadang-kadang mereka ributkan dan menjadi pertengkaran hebat. Sehingga tidak terhitung berapa kali pertengkaran yang telah mereka lakukan. Pada suatu hari, di mana hubungan sepasang suami istri ini menjadi sangat baik sekali. Dan mereka bercengkrama lah ya. Ngobrol, berkomunikasi gitu. Dan pada saat itu, suaminya menyatakan sesuatu yang membuat istrinya sangat takjub. Suaminya bercerita kepada istrinya bahwa dia telah bertemu seseorang, sebut ajalah pekerjaannya chef atau juru masak lah ya. Dan juru masak ini sedang mengalami masalah atau persoalan yang sangat besar. Majikan pertama tempat juru masak ini bekerja memutuskan untuk menjual tokonya, restorannya kepada seseorang. Dan karyawan ini, si juru masak ini, juga dilimpahkan kepada majikan yang baru. Dengan begitu, juru masak ini kebutuhannya ditanggung oleh majikan yang baru ini. Tapi, sang juru masak, hidupnya menjadi tertekan setelah memiliki majikan yang baru ini. Bagaimana tidak? Sang majikan sangat suka menggunakan musik yang sangat keras sekali sampai terdengar ke penjuru daerah itu. Dan itu berlangsung sepanjang waktu sangat lama sekali yang membuat si juru masak ini tidak konsentrasi dengan pekerjaannya dan dia sangat menderita sekali. Akhirnya sang juru masak ini meminta kepada majikan yang baru ini, majikan dia yang kedua ini, untuk agar dia dipindahkan ke majikan yang pertama. Tetapi majikan dia yang sekarang itu tidak mau mengabulkan permintaan si sang juru masak itu dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal. Akhirnya, sang juru masak ini tidak tahan lagi dengan keadaannya, dan dia memutuskan untuk membayar kepada majikan dia yang kedua ini agar bisa kembali ke majikan yang pertama. Dan ia membayar sebanyak 500.000 real. Sang juru masak ini bukanlah orang yang kaya raya, dia bukan orang berada juga, dan dia juga menumpang tinggal di tempat majikannya ini. 500.000 real itu merupakan uang yang sangat besar sekali dan itu adalah jumlah tabungan terakhir yang dia miliki yang sebenarnya akan digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak lagi. Namun karena keadaannya tidak memungkinkan, akhirnya ia menggunakan uang tersebut agar bisa kembali bekerja pada majikan dia yang pertama.
Sebagai konsekuensinya, tentu saja sang juru masak ini tidak mempunyai tabungan sama sekali, tidak mempunyai uang sama sekali. Ternyata sang juru masak ini sudah memiliki seorang istri, dan istrinya itu tinggal bersama keluarganya, yaitu keluarga sang suami. Dan istrinya ini menelpon beberapa kali kepada sang juru masak, menanyakan kapan sang juru masak ini akan menjemput istrinya untuk tinggal bersama dia. Dan itu sangat membuat pusing sang juru masak karena dia tidak mempunyai tabungan lagi, tidak mempunyai uang sedikit pun lagi untuk membiayai istrinya, untuk membiayai kepindahan istrinya, dan untuk keperluan mereka hidup bersama seperti nyewa rumah atau sebagainya ya, perlengkapan rumah tangga lainnya. Dan pada kesempatan yang sama juga, keluarga sang juru masak, tempat si istri ini tinggal, juga mengeluhkan kepada sang juru masak, menanyakan kapan istri dan keluarganya dibawa oleh sang juru masak, karena keluarga sang juru masak ini sangat kewalahan dengan keberadaan istrinya ini. Dan teman-teman bisa bayangkan ya berapa pusingnya sang juru masak itu di saat dia tidak mempunyai uang lagi, sementara dia harus menanggung kebutuhan istrinya, dan dia juga harus mendengarkan keluhan keluarganya sendiri. Dan sang juru masak berkata kepada suami tadi ya, yang istrinya yang udah 3 kali keguguran ini, apakah ada orang yang akan meminjaminya uang dan dia akan membayarnya setiap bulan dari gaji dia untuk kerja sebagai juru masak ini. Nah, kita kembali kepada sepasang suami istri ini ya, yang istrinya udah 3 kali keguguran ini ya. Setelah sang suami selesai bercerita itu kepada sang istri ini langsung mengambil uang di dalam kamarnya, uang tabungannya sebesar yang dibutuhkan oleh sang juru masak, yaitu sekitar 500.000 real. Dan sang istri berkata kepada sang suami, berikan uang ini kepada juru masak itu dan aku tidak minta balasan apapun. Dengan kata lain, aku tidak minta uang ini dikembalikan. Aku hanya minta agar sang juru masak ini mendoakan keadaanku, mendoakan aku agar menjadi lebih baik lagi. Setelah mendengar amanah sang istri, maka pergilah sang suami ini menemui juru masak dan menyampaikan pesannya kepada sang juru masak tersebut. Dan Masya Allah sekali, tentu saja sang juru masak ini menjadi sangat senang, sangat bahagia sekali ya. Karena di saat terdesak ada orang yang membantu dia gitu loh. Sang juru masak ini merasa sangat bahagia sekali sampai larut malam, sampai dia tidak bisa tidur. Bayangkan itu teman-teman. Di tengah kebahagiaan sang juru masak tadi, pada waktu tengah malam, dia berdoalah untuk keluarga yang telah memberikan dia sedekah tadi. Dan Masya Allah sekali, pada bulan yang sama, istri yang memberikan sedekah kepada sang juru masak tadi dinyatakan hamil. Dan setelah waktu berganti, keadaannya sangat baik sekali dan tidak ada cacat apapun di kehamilan sang istri ini. Sepasang suami istri ini menjadi sangat bahagia sekali setelah kelahiran anak mereka. Dari kisah ini bisa saya tarik kesimpulan, bagaimana kalau kita membantu orang yang sangat kesusahan, apalagi di saat itu kita juga susah. Susah dengan keuangan, susah dengan persoalan yang ada, susah dengan kesehatan, tapi kita masih peduli dengan keadaan orang lain. Di saat itulah doa-doa kita diijabah oleh Allah. Jadi teman-teman, siapa saja yang mengalami kesusahan, apapun bentuknya, baik materi ataupun non-materi, silakan perbanyak sedekah. Karena banyak sekali manfaat dari kita bersedekah ini. Selain hajat-hajat kita terkabul, kita juga dijauhkan dari bala. Dan sedekah kita inilah yang akan menaungi kita di padang mahsyar. Pada saat kita menunggu waktu untuk dihisap, pada saat matahari hanya sejengkal dari kepala, dan sedekah inilah yang akan menghambat cahaya matahari itu kepada kita. Seberapa tebal dinding pemisah antara diri kita dan matahari itu, segitulah sedekah yang kita keluarkan selama ini. Jadi kalau kita bersedekah itu bukan harta kita berkurang. Kalau kita bersedekah itu sebenarnya adalah kita menabung untuk kebutuhan akhirat kita. Jadi kalau kita bersedekah jangan berpikir kita membantu orang lain. Sebenarnya kita bersedekah adalah kita membantu diri kita di dunia dan di akhirat. Sekian dulu kisah inspirasi saya kali ini. Silahkan bagikan dan share sebanyak-banyaknya kisah ini. Semoga saja bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, sang juru masak ini tidak tahan lagi dengan keadaannya
Dan dia memutuskan untuk membayar kepada majikan dia yang kedua ini agar bisa kembali ke majikan yang pertama. Dan ia membayar